dia sudah tahu bahwa orang ini sudah tidak bisa diselamatkan. Selain racun, dia memiliki luka dalam yang fatal dan organ dalamnya sudah hancur dari dalam. Seon melihat biksu agung dan berusaha berbicara, "Jangan melihatku dengan tatapan menyedihkan itu, botak. Menurut ajaranmu apakah ada kehidupan setelah kematian?" Biksu agung mengangguk dan menjawab, "Jiwa adalah sumber dari inti kehidupan itu sendiri, aku akan berdoa untukmu agar kau mendapatkan ketenangan." Seon tersenyum dan perlahan menundukkan kepalanya, dia merasa semuanya menjadi sangat gelap dan beberapa kenangan yang tidak menyenangkan terlintas di kepalanya. Pertama kali dia dibawa masuk ke dalam pelatihan neraka dan harus bertahan hidup. Sampai sekarang dia tidak benar-benar bisa melakukan apa yang dia inginkan karena Demonic Key. Seon mendengar suara beberapa orang dan pintu yang tertutup. Perlahan dia membuka matanya dan terbangun. Melihat sekelilingnya yang berubah dan kamar yang luas membuatnya bingung. Dia melihat ke arah cermin dan terkejut setengah mati karena melihat penampilannya yang berbeda. "Di mana aku?" Seon memegang kepalanya yang sakit dan ingatan yang terpecah perlahan mulai terhubung satu sama lain. "Ini gila, jadi si botak itu berbicara kebenaran dan aku terlahir kembali di keluarga bangsawan Earl Rosso. Namaku sekarang Raoul von Rosso." Sungguh takdir yang menyenangkan. Seon menampar wajahnya dan memastikan jika ini bukan mimpi. Sekarang namanya adalah Raoul dan seterusnya dia akan memakai nama itu. Dia tidak tahu harus merespon bagaimana mengingat hal yang paling dia inginkan terwujud. Namun yang pasti mulai sekarang dia tidak terikat dengan sekte iblis dan hidup sesuka hatinya. Raoul melihat bagian bawahnya dan merasa lega karena masih ada. Mengingat kembali sewaktu pelatihan neraka dia ditangkap dan menjadi kelinci percobaan dengan menerapkan seni bela diri iblis murni yang mengharuskannya memotong kemaluannya, Raoul mungkin tidak terlalu peduli soal wanita, tapi tetap saja ini adalah bukti bahwa dia pria sejati. Sekarang sebagai Raoul dia dapat hidup dengan keinginannya sendiri. Sekarang dirinya menjadi bocah yang berusia 16 tahun dan hidup di dunia baru di mana hanya ada kesatria dan penyihir. Sistemnya jauh berbeda di kehidupan sebelumnya di mana para seniman bela diri yaitu pendekar saling membuat fraksi demi menguasai wilayah, tubuh yang lemah dan parahnya lagi sebelumnya aku pecandu alkohol dan narkoba. Di dunia tempat status bangsawan lebih tinggi tidak ada artinya tanpa memiliki kekuatan. Jika aku menginginkan hal lebih maka aku harus membuat fondasi kekuatanku sendiri agar bisa hidup sesuai dengan keinginanku. Raoul mengepalkan tinjunya dan menanti hari esok. Keesokan paginya Raoul bangun dari tempat tidur dan mandi. Melihat ke arah cermin membuatnya belum terbiasa dengan penampilannya. Seorang pelayan wanita masuk ke dalam dan terkejut melihat Raoul yang sudah bangun. "Tuanku sudah sadar." Gadis itu menutup mulutnya karena terkejut. Raoul mengenalnya yang tidak lain pelayan pribadinya Nuna. "Ya, berapa hari aku tidak sadarkan diri. Tuan sudah tidak sadar selama 2 hari penuh. Saya akan segera menyiapkan pakaian dan makanan." Nuna bergegas mengambil satu set pakaian dan meminta Koki untuk menyiapkan makanan. Raoul mengingatnya dengan jelas alasan mengapa dia tidak sadar. Setiap harinya dia depresi dan terlalu banyak menggunakan narkoba. Mengingat hal seperti itu membuatnya sedikit malu. Pendekar pedang iblis yang ditakuti semua orang hampir saja mati karena depresi dengan pandangan orang lain. Raoul memakan makanannya dengan lahap dan mengisi kembali tenaganya. Perlakuan seorang bangsawan memang sangat nyaman. Untuk sekarang dia harus mempelajari pengetahuan dasar lagi dan membaur dengan dunia ini. Posisinya dalam keluarga Rosso juga tidak aman mengingat dia juga anak kedua. Ibunya sudah mati dan sekarang hanya tinggal ayahnya bersama ibu tiri dan kakaknya yang tidak bersahabat sama sekali. "Tuan muda, setelah selesai makan Tuan besar meminta Anda datang ke ruangannya," kata Nuna dengan gugup. "Ya. Biarkan aku menyelesaikannya terlebih dahulu dan nanti antar aku di perpustakaan." Raoul masih makan dengan santai. "Baik Tuan muda." Nuna sangat terkejut dan merasa senang. Ketenangan yang ditunjukkan Raoul sangat berbeda seolah dia itu orang lain. Namun Nuna tetap senang karena Raoul sudah berubah dan memiliki minat untuk belajar. Biasanya dia akan terlihat seperti anak manja yang mudah tersinggung. Tapi melihat ketenangannya Nuna merasa jika Raoul sudah menjadi pria dewasa yang bisa diandalkan.